Shalom saudara-saudara semuanya. Haleluya saudara-saudara. Ya. Salam 1000 orang misi saudara-saudaraku. Iya. Salam kiri kanan saudara, katakan salam 1000 orang misi saudara. Karena Matius pasal 24 ayat 14 dan Injil kerajaan ini akan diberitakan sampai ke semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Ada haleluya. Jadi kita semuanya adalah orang-orang misinya Tuhan yang bersuka cita menjadi orang misi di akhir zaman. Katakan haleluya. Salam tentara Tuhan di akhir zaman. Mesti diangkat tangannya saudara gitu. Haleluya. Katakan salam tentara Tuhan di akhir zaman. Salam prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Salam perjuangan saudaraku. Salamlah kiri kanan saudara, katakan salam perjuangan saudara. Haleluya. Haleluya saudaraku. Ya. Pujilah nama Tuhan. Hari ini saya bawakan firman Tuhan dengan judul Fenomena Gunung Es di Akhir Zaman. Nah saudara-saudara, kita sudah sampai kepada awal bulan Maret ya, di tahun 2023, yaitu tahun penentuan, the year of determination. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, dan di tahun 2023 ini saudara, kita harus tetap waspada, kita harus tetap berjaga-jaga, dan semakin berjaga-jaga setiap waktu. Haleluya saudara. Ya. Kita tahu bahwa sesuatu sedang terjadi. Kita bukanlah orang-orang yang tidak bisa menilai zaman. Nah, oleh sebab itu mari saja kita baca, buka dari kitab Daniel pasal 7 ayat 19 sampai ayat 27. Daniel pasal 7 ayat 19 sampai 27. Marilah kita akan baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, terus yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Sekarang kita baca ayat 20, Daniel pasal yang ke-7 ayat 20. 1, 2, 3. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan, dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan
kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan dan selama 3 tahun belakangan ini, kita bersama-sama tahu bahwa kita sedang berada di akhir zaman, dan hari pengangkatan gereja atau orang-orang kudus atau hari rapture sekarang ini bisa kapan saja terjadi. Saudara-saudara, tanda binatang sudah beredar di seluruh dunia, yang kekuasaannya ada pada tidak bisa jual dan tidak bisa beli. Sudah beredar selama kurang lebih 2 tahun. Saudara-saudara, itulah dia penyesatan yang sudah kita kenal bersama-sama, yang ada di akhir zaman, yang di dalam Wahyu 18 ayat 23 yang berkata begini, dan oleh apa saudara? Dan oleh parmakeiamu semua bangsa, kenapa saudara? Disesatkan. Itu dia. Dan oleh parmakeiamu semua bangsa disesatkan. Saudara-saudara, parmakeia adalah akar kata daripada farmasi, dan parmakeia juga artinya juga saudara pengobatan, tapi juga mengandung sihir. Begitu. Makanya dalam bahasa Indonesia disebutkan dan oleh ilmu sihirmu. Tapi di sini banyak orang yang tidak menangkap sesuatu, padahal akar katanya adalah parmakeia, dan parmakeia adalah akar kata daripada farmasi, namun disertai juga oleh sihir. Oleh karena itu, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, perlu sekali, saudaraku, ini penyesatan melanda seluruh bangsa. Semua bangsa seharusnya dia tidak boleh terkena kepada gereja, tetapi ternyata gereja terkena. Ya, banyak organisasi gereja yang memasang karpet merah, sehingga parmakeia penyesatan yang melanda bangsa-bangsa ini masuk ke dalam gereja, terkena kepada anak-anak Tuhan. Ya, terima kasih, mungkin saya bisa dibantu. Ya, juga mungkin anak-anak bisa mungkin dicarikan tempat yang lebih tenang. Haleluya. Haleluya, saudara-saudaraku. Ya. Jadi saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus, parmakeia sudah terjadi. Saya tetap bawakan sedikit tentang parmakeia. Nanti bila ada anak-anak Tuhan yang menonton firman Tuhan ini dan saudara tidak mengerti apa itu penyesatan parmakeia, bisa lihat di Facebook saya, itu ada beberapa khotbah-khotbah sebelumnya, ya. Saudara, jadi saudaraku, seruan saya selalu yaitu supaya anak-anak Tuhan yang sudah terkena kepada penyesatan parmakeia ini, mungkin karena apa saja latar belakangnya, tidak usahlah saya sampai ke sana. Apa saja latar belakangnya, apakah karena tidak tahu, apa karena dan sebagainya. Tapi sebuah tindakan yang perlu adalah supaya bertobat dan berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Yang mengerti sampai sini katakan haleluya. Karena dibutuhkan pertobatan, saudara. Saya sudah bawakan firman Tuhan bahwa ada zaman dulu itu ada namanya Simpson. Dia nggak mau bertobat. Ya, rasanya mungkin jatuh sekali lah harga dirinya kalau dia bertobat dari dosanya itu.
sementara dia melihat mujizat-mujizat terus terjadi dalam hidupnya. Mujizat terus, bukannya bertobat. Satu-satunya yang diperlukan oleh Simpson adalah bertobat dari dosa perzinahannya. Dia tidak kerjakan. Malah dalam Hakim-Hakim pasal 16 kalau tidak salah, ayat yang ke-20, justru Simpson berkata, seperti yang sudah-sudah, mujizat-mujizat terus terjadi. Sampai saya mengutip sebuah lagu dunia yang berkata, seperti biasa, begitu lagunya Simpson. Di akhir zaman ini, saya berseru sudah kepada anak-anak Tuhan, bertobat. Apabila saudara sudah terkena tanda binatang, tidak ada jalan lain, dan berbalik pada Tuhan. Saya berdoa dan saya mendukung saudara-saudara yang sudah bertobat sungguh-sungguh. Hasilkanlah buah-buah pertobatannya. Kan begitu, haleluya saudara. Ya, mau tidak mau ini akan terus berjalan saudara. Nanti akan ada seri yang keempat, 5, 6. Kalau saudara benar-benar bertobat, maka saudara akan berhenti. Haleluya saudara. Haleluya. Jadi kerjakanlah dan hasilkanlah buah-buah pertobatan itu. Dan itu saudara, selain bertobat itu, karena ada ilmu sihirnya, saudara mesti sungguh-sungguh berdoa. Kalau perlu, bila hamba Tuhan berdoa di depan saudaraku, kami hancurkan roh Parmakeia, bukalah hati sungguh-sungguh saudara. Karena ini memang dikatakan Parmakeia itu adalah pengobatan, ya. Makanya dia menjadi akar kata daripada farmasi, pengobatan, namun ada sihirnya gitu. Jadi memang kenapa begitu? Karena ini produk daripada kerajaan kegelapan yang kita baru baca tadi, kerajaan keempat, dan tidak pernah dituliskan kerajaan kelima. Berarti inilah kerajaan yang terakhir yang ada di bumi ini. Ada haleluya saudara? Ya begitu. Jadi musim bertobat sungguh-sungguh dan diputuskan ya roh jahatnya yang ada, yang mengikuti daripada tanda binatang itu ya. Saudara-saudara, lalu kemudian kita juga sudah belajar mengenai kerajaan terakhir ini yang tadi barusan kita baca dalam Daniel pasal 7. Saudara juga bisa baca dalam Daniel pasal 2. Kita juga sudah belajar bahwa di akhir zaman ini ada apostasia yang terjadi. Itu tadi mengikuti tanda binatang yang masuk ke dalam gereja, penyesatan Parmakeia yang masuk ke dalam gereja. Rupa-rupanya dulu dia diberi label tanda binatang ini sebagai juru selamat di masa pandemi. Sementara Yesaya 43 ayat 11 berkata, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat lain ku kenal. Jadi tidak boleh ada juru selamat selain daripada siapa saudara? Tuhan Yesus. Ya, mantap sekali. Selain Tuhan Yesus. Katakan, hanya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamatku. 1, 2, 3. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Mesti angkat tangan, mesti bilang Tuhan Yesus, bilang begitu. Hanya Engkau satu-satunya juru selamatku yang hidup. Darahmu sudah menebus dosa-dosaku Tuhan. Kau satu-satunya Tuhan dan juru selamatku. Haleluya Tuhan Yesus. Buat begitu, yang ada di internet juga buat begitu. Itu mesti ada pengakuan yang sungguh-sungguh. Maka Tuhan berkata dalam kitab Filipi kalau tidak salah itu dikatakan bahwa itu barang siapa mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati, ya, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Ada haleluya saudara. Lalu kemudian apostasia terjadi. Ya, apostasia itu begini, ada juru selamat yang lain, itu tidak boleh. Makanya itu mesti bertobat. Dan saya sudah menyampaikan lewat mimbar yang Tuhan percayakan kepada saya, bahwa kalau pendeta saudara mengabaikan hal ini, sama seperti Simpson mengabaikan pertobatannya, kalau di gereja saudara tidak mengajarkannya dan saudara mendengarkan firman Tuhan ini, jangan keraskan hati saudara. Pendeta saudara yang keren itu tidak mati buat saudara. Gereja saudara yang keren itu tidak berkorban mati buat saudara. Sinode saudara yang keren itu juga tidak mati buat saudara. Apalagi ketua sinodenya tidak pernah mati buat saudara. Hanya Tuhan Yesus Kristus
yang mati buat saudara dan saya, mencurahkan darahnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya saudara. Jadi bertobat dan berlari pada Yesus, bertobat sedemikian rupa, begitu. Ya, biarlah saudara selamatkan diri saudara, karena saya menggambarkan dosa apostasia ini sama seperti kapal yang sedang tenggelam. Saya juga sudah sempat menyampaikan bahwa kenapa pendeta sulit bertobat dari dosa ini, sebab kalau dia bertobat, saya sih mendorong tetap, tapi kembali kepada masing-masing. So, kalau pendeta hanya bertobat, maka banyak pengikutnya, anggotanya, dan pengerjanya akan berkata, minta tanggung jawabnya, nggak nanti, sekarang. Kenapa Pak Pendeta salah tidak mengajarkan kami dosa apostasia? Sehingga kami terkena dosa apostasia. Itu yang berat bagi pendeta-pendeta ini. Jadinya saya pernah dalam salah satu khotbah saya pernah memberi solusi. Jadi jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, tidak usah nuntut pendeta. Sudah gini saja jalan keluarnya. Semuanya bertobat, rame-rame lari kepada Tuhan Yesus. Tapi bilang bersama saya, tapi kalau pendeta-pendeta tidak mau bertobat, saudara selamatkan diri saudara. Iya. Yang berkhotbah seperti ini mungkin sangat sedikit. Jadi kalau saya pun tidak mau khotbahkannya, maka berita ini tidak pernah terdengar. Ini sangat berbahaya saudara-saudara. Ya, sangat berbahaya. Jadi bertobat, tinggalkan dosa apostasia ini. Nanti kalau mau tanya apa itu dosa apostasia, bisa hubungi saya ya. Oke, baik. Lanjut. Nah, sama seperti Simpson, dia kena delusi. Simpson dia terbiasa dengan mujizat-mujizat. Dia tidak mau bertobat. Sekarang juga begitu. Pendeta-pendeta sekarang di gereja-gereja yang kena apostasia berkata begini, seperti biasa dia nyanyi ya, seperti biasa kami KKR banyak yang sembuh. Mohon maaf terpaksa saya berkata begitu karena tertulis tidak ada yang baru di bawah matahari. Simpson kan begitu, bukan langsung hilang mujizat, enggak. Mujizat terjadi dalam pelayanan. Sehingga kita tidak heran di akhir zaman ini bila hal itu masih terjadi. Kenapa begitu dulu mujizat-mujizat masih terjadi? Karena memang Tuhan mau menyelamatkan orang Israel. Haleluya saudara. Nah, kita juga tidak tahu rahasia Tuhan. Tapi saya percaya tidak ada yang di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Haleluya saudara. Iya. Nah, Simpson itu kena delusi. Delusi ini juga dicatat dalam 2 Tesalonika pasal 2. Kalau apostasia itu 2 Tesalonika 2 ayat 3. Begini dibilang di ayat itu. Sebelum hari huruf besar, hari Tuhan yang besar. Jadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus, ada murtad. Nah, murtad ini lagi. Jemaat di sini tidak apa-apa ya. Saya terus ulang-ulang ini. Tidak apa-apa ya. Karena mana tahu nanti yang ada di internet baru pertama kali dengar. Nah, murtad inilah apostasia, bahasa Yunaninya, teks bahasa aslinya. Kalau dibilang murtad, makanya banyak gereja sekarang bilang gini, mana Pak Pendeta gede, kami gak murtad, kami ada kebaktian hari ini semuanya. Ya, tapi apostasia terjadi di gereja saudara. Apostasia terjadi sama pendeta saudara. Dan pendeta saudara tidak mengajak untuk bertobat dari dosa apostasia. Tapi kami tidak murtad Pak. Betul, karena apostasia itu begini. Saudara punya suami dan istri sah. Surat nikahnya ditunjukkan. Rangkulan. Tapi suaminya punya wanita idaman lain. Itu namanya apostasia. Haleluya. Suaminya sudah meninggalkan cinta sejatinya, ikatan perjanjiannya di depan Tuhan dan manusia, sumpahnya itu tinggalkan. Apostasia sendiri artinya meninggalkan dan melepaskan. Dia melepaskan janjinya karena ada wanita idaman lain.
apostasia sudah terjadi. Walaupun surat nikahnya masih ada. Tahu saudara, ada satu kata lagi dalam bahasa Yunani, namanya apostasion. Coba bilang sama saya, apostasion. Apostasion itu artinya surat cerai. Sedikit lagi. Haleluya saudaraku. Apostasion, apostasia, apostasion. Murtad dihubungkan dengan surat cerai kan jauh ya. Ada orang bilang gini, itu maksudnya bercerai dengan Kristus Pak Pendeta. Yang ini apostasia masih sama-sama di gereja masih, tapi sudah menyambut bukan wanita idaman lain. Kalau pria wanita idaman lain, kalau gereja juru selamat yang lain. Jadi ini sangat serius. Sebenarnya ini sangat serius. Saya nggak tahu saya nggak tahu apakah Tuhan menganggap ini tidak serius, tapi setahu saya ini sangat serius. Jangan kita bermain-main seperti Simpson. Kalau di sini saya tahu jemaat yang saya layani semuanya sudah bertobat, bagi yang pernah terkena, ya. Saudara saya tahu, ya, anak-anak Tuhan juga di internet yang mendengarkan firman Tuhan yang saya bawakan juga sudah banyak yang bertobat, ya. Tapi saudaraku, siapa tahu masih ada anak Tuhan yang belum mengerti. Ya, sebaiknya lah supaya bertobat dengan sungguh-sungguh. Simpson mungkin berkata, nggak apa-apa ini, bukan apa-apa ini katanya. Yang penting mujizat-mujizat terjadi. Yang bukan apa-apa menurut Simpson itu apa-apa sama Tuhan. Haleluya saudara. Haleluya saudara. Jadi yang bukan apa-apa menurut banyak gereja, banyak pendeta, dan berkata bahkan enggak kok, sedang kena strong delusi. Dicatat di Alkitab. Nah di Alkitab tuh bilang begini, Tuhan mendatangkan kesesatan. Gitu, 2 Tesalonika 2 juga. Yang sudah kena apostasia ini, Tuhan mendatangkan kesesatan. Dalam bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya, King James, Tuhan mendatangkan strong delusi. Delusi itu, gawat saudara. Dan bukan hanya delusi, tapi strong. Delusi itu sebuah penyakit mental saudara, di mana saudara dia tidak bisa membedakan antara fakta, ya, kebenaran yang sudah ditujukan di depannya dan apa yang menurut dia pikir benar. Gitu delusi. Dia pikir yang begini benar, faktanya sudah ditunjukkan. Dia tetap percaya bahwa yang dia pikir yang benar. Dia resisten itu begini. Dia menolak untuk diadu dengan fakta-fakta ini. Itu delusi. Tapi Alkitab berkata kepada orang-orang yang begini, Tuhan kirimkan delusi strong. Apa itu strong? Kuat. Jadi ini memang hari-hari yang sangat berbahaya. Contohnya delusi bagaimana? Istri Lot. Pesannya kepada Lot dan istrinya, Lot, istri dan kedua anak perempuannya. Apa pesannya terakhir? Saat kritis apa? Jangan menoleh ke belakang. Ada haleluya? Larilah mereka, ditarik sama malaikat. Lari mereka, ditarik sama malaikat. Sementara lari, istri Lot berpikir, pesannya jelas, jangan menoleh ke belakang. Dia sudah dengar, meteor jatuh, belerang dicurahkan ke atas Sodom dan Gomora. Boom, begitu. Gak mungkin ini terjadi. Bagaimana mungkin? Kami sudah berhasil di kota Sodom. Apa yang dia pikir? Dia pikir benar. Nggak mungkin. Lot, suamiku sudah duduk di pintu gerbang, sudah menjadi tua-tua kota Sodom. Semua bisnis kami berhasil. Sebentar lagi kami mau buka kantor cabang di beberapa kota-kota lain di dekat kota Sodom. Kan gitu. Haleluya saudaraku. Kami sudah jauh-jauh, sudah bangun hidup di sana, rumah kami sudah di sana. Kami sudah berencana nanti. Kembangkan saudara. Pesan cuma satu dari malaikat, jangan menoleh ke belakang. Istri Lot bilang gini,
buta loh, keluar, gitu, begitu saudara. Lalu kemudian istri Lot kena delusi. Nggak mungkin, aku pasti, aku nggak mau. Iya. Menjadi apa saudara? Iya. Di Alkitab kita dibilang begini, ada satu ayat, saya lupa taruh. Ingatlah akan istri. Kalau dulu Lot, jangan noleh ke belakang. Kalau sekarang sama gereja, ingat istri Lot. Jangan teruskan apa yang sedang saudara jalani lalu tidak bertobat. Maka saya bilang, kalau pendeta saudara tidak bertobat, lari sama Yesus saudara. Bertobat. Suatu hari waktu sedang mempersiapkan firman Tuhan beginilah, ya, sambil saya duduk mempersiapkan firman Tuhan, mungkin saking juga badan juga ada, tubuh juga ada lelahnya, tiba-tiba saya tertidur sambil terduduk, sambil saya tertidur, saya mendapat sebuah mimpi. Lalu saya terjaga setelah mimpi tersebut saudara. Saya melihat seorang hamba Tuhan besar, yang penting saya tidak sebut nama. Saya sedang pakai begini, lengkap, jas. Lalu kemudian dia lewat di depan saya mendengar sebuah suara menyebut nama hamba Tuhan ini. Saya tidak sebut nama. Dan perkataan yang saya dengar begini, orang ini buta. Saya bangun sampai saya, Tuhan, mengerikan sekali akhir zaman ini. Suara kedengaran saudara. Saya sedang siapkan firman Tuhan. Ya, tubuh mungkin lelah sehingga saya sempat tertidur ketika sambil duduk. Lalu lewatlah, bukan hamba Tuhan kecil, hamba Tuhan besar di Indonesia. Yang penting saya nggak sebut nama dan nggak usah tanya sama saya. Haleluya saudara. Saya nggak kasih tahu bocorannya. Saya mendengar suara, orang ini buta. Bagaimana orang buta mau menuntun orang? Bagaimana? Sangat jalan-jalan di akhir zaman sangat berbahaya. Sudah sangat berbahaya. Saya ingat sekali zaman dulu waktu baru-baru sebelum tanda binatang beredar, saya berkata begini, jangan tunggu dulu. Saya bilang, jangan dengarkan orang-orang yang terkenal di televisi itu. Jalan-jalan di akhir zaman, belum pernah ada orang yang lewat di sana. Saya belum pernah lewat, saudara belum pernah lewat, dia juga belum pernah lewat. Jangan dengarkan dia. Saya bilang, haleluya saudara. Begitu dulu sudah lewat sudah. Saya kadang-kadang suka dengar-dengaran khotbah yang dulu saudara. Sambil mandi, saya putar kuat-kuat di kamar mandi. Ku kan berdiri, gitu, saudara, di tengah badai. Ya, gitu. Terus kemudian saya dengar firman Tuhan yang saya bawakan begini, hitunglah harganya dan bayarlah harganya. Zaman dulu, sebelum tanda binatang beredar. Sampai-sampai ada salah satu khotbah itu, saya cukup berani di situ. Sekarang saya nggak berani putar itu. Dulu naik di radio itu. Barkode. Saking saya ingin memperingatkan zaman dulu. Jadi itu semua sudah dicatat Tuhan. Haleluya saudara. Perjuangan kita sudah dicatat. Saudaralah saksi-saksi juga di sini. Saudara pun tahu itu semua. Haleluya saudaraku. Baik. Nah saudara, tidak bisa menilai zaman, gitu kan? Kita sudah dengarkan. Jadi mari, ketika sampai pada saat ini mungkin kita tidak bisa menilai sesuatu, menilai zaman. Ada ayat yang bagus sekali tentang menilai zaman itu dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat ke-56 itu Tuhan menegur, kamu gak bisa nilai zaman. Tapi ayat 57 dibilang begini, kenapa kamu tidak putuskan sendiri apa yang benar. Jadi kalau hari ini saudara dengar tentang firman Tuhan dan saudara tercelik, jangan-jangan saudaraku salah ini terutama yang ada di internet. Kalau di onsite ini khotbah saya sudah selalu berulang. Tidak pernah saya keluar dari khotbah-khotbah. Di mana saja saudara dengarkan di internet, maka saudara
Lukas 12 ayat 57 berkata begini, mengapakah kamu tidak putuskan sendiri apa yang benar? Jadi saya berdoa buatmu saudara, putuskan sendiri apa yang benar. Jangan lagi berikan keputusan yang sangat berbahaya kepada orang lain yang tidak tahu. Ya. Bahkan mungkin pun orang-orang tersebut saudara tidak melihat, buta, melihat tapi tidak melihat, sama seperti Simpson. Ya. Haleluya saudara-saudara. Ya. Dari firman Tuhan dan 3 tahun belakangan ini kita tahu kita sedang berada di akhir zaman. Oke, ya bilang kiri kanan kita ini benar-benar di akhir zaman saudara. Tuhan Yesus sebentar lagi datang. Haleluya saudara. Beri dulu dia senyuman yang paling manis. Haleluya saudaraku. Yang penting sekarang kita sudah bersama-sama dengan Tuhan, selalu bilang gitu. Ya, bilang begini, teruskan perjuangan kita, bilang begini. Jangan pernah menyerah. Bilang begini, ingat istrimu. Baik. Selanjutnya. Nah, sekarang ini begini, saudara-saudara. Sekarang ini kita harus bersiap selalu dan berjaga-jaga. Ingatlah selalu. Gimana lagu itu? Siaplah selalu, siaplah saudara kita semua, berjagalah, berdoalah, siaplah selalu saudara kita semua. Terus lainnya tahu lagunya cuman Pak Pendeta sama Bu Pendeta, yang lainnya kurang enjoy. Haleluya saudaraku. Itu lagi. Siaplah saudara kita semua, berjagalah, berdoalah, siaplah saudara kita semua, Tuhan Yesus mau datang. Kita habiskan sampai ref. Maranatha, haleluya, Yesus datang dari surga. Siap saudara, berdoa selalu, Tuhan Yesus mau datang. Bilang kiri kanan, siap saudara, berdoa selalu, Tuhan Yesus mau datang. Sekali lagi, siap. Goyang-goyang dia mantu. Siap saudara, berdoa selalu, Tuhan Yesus mau datang. Haleluya. Ya. Nah, jadi kita tuh mesti siap selalu dan berjaga-jaga. Ingatlah ini 5 gadis yang bijaksana. Tuh, pelitanya menyala. Ada minyaknya yang menyala. Minyaknya tersedia. Haleluya. Sayang sekali lampunya kurang di sana. Di situ ada yang bodoh, minta minyak, nggak bisa. Itu yang belakang. Terus kita harus jadi hamba yang setia. Kita harus menjadi orang-orang remnant, orang-orang sisa. Saya sudah khotbahkan. Dan kita harus menjadi tentara Tuhan di akhir zaman. Nah, ini tentara Tuhan. Ya, haleluya saudara. Tentara Tuhan di akhir zaman. Hidup kudus, sucikan diri dari pencemaran jasmani dan rohani. Ampuni orang-orang yang bersalah. Walaupun rekonsiliasi tidak terjadi, tetap harus ampuni. Itu tidak boleh tidak. Haleluya saudara. Walaupun mungkin tidak terjadi rekonsiliasi. Contoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak rekonsiliasi dengan orang Farisi. Ketika Tuhan Yesus bangkit, saudara, kita bertanya-tanya, coba Tuhan Yesus kunjungi orang Farisi, kan bertobat semua orang Farisi. Tapi kenapa Tuhan Yesus tidak lakukan? Karena orang Farisi tidak bertobat. Jadi rekonsiliasi itu membutuhkan dua pihak yang bertobat dan mau menghasilkan buah pertobatan. Kalau hanya satu aja yang bertobat dan satu nggak mau bertobat, yang satu ini tetap ampuni, tapi jalan terus. Haleluya saudara. Itu jangan tertuduh. Jangan. Itu tipu daya setan. Kualitas yang Tuhan minta, ampuni, doakan. Haleluya saudara. Doakan. Bapak saudara, ampuni dia Tuhan, doakan dia, tolong dia Tuhan. Bisa dia bertobat Tuhan, bisa dihasilkan buah pertobatan.
Saudara apa saudara buat? Maju terus. Ada haleluya saudara? Ya. Jadi jangan sampai saudara berhenti. Begitu ya. Nah terus ya, karakter Kristus mesti terus kita kembangkan. Terus beritakan Injil. Ada haleluya? Beritakan Injil. Terus kita penginjilan kita di radio. Memang tidak bisa kita di Bali ini terbuka. Tidak apa-apa. Saya lihat ada rekaman penginjilan KKR kita tahun 2018. Ya itu KKR di gedung gereja yang lama. Ya. Wow, seperti itu dulu ya. Sekarang tidak bisa lagi, tidak apa-apa. Terus maju, kita beritakan lewat radio. Lalu kemudian apa di sini? Saya tulis 2 Korintus 6 ayat 17 ini yang sangat penting. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi siapa yang mengikrarkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi mari kita ikatkan diri kita kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan Yesus. Haleluya saudara. Haleluya. Baik. Jadi kita sudah lihat, beginilah kita hidup sekarang di akhir zaman. Kita sudah lihat. Ya, lalu kemudian apa kita buat? Kita harus siap selalu dan berjaga-jaga. Nah saudara, sekarang kita kembali kepada bacaan kita tadi dalam Daniel pasal yang ke-7. Saudara-saudara, menjelang kedatangan Tuhan Yesus, maka semua peristiwa, tipu muslihat, agenda ataupun peperangan rohani yang ada, begitu ya, di dunia ini, ya, eskalasinya meningkat. Hal-hal tersebut semuanya sedang meningkat, bukan datar dan bukan menurun. Perhatikan baik-baik. Kalau sekarang kan begini, dunia berkata sudah ramai Pak Gede. Haleluya saudara. Ya, benar gitu. Itu faktanya, ya. Sudah pulih Pak Gede. Benar, saya tak salahkan. Itu faktanya. Tapi kebenaran dari firman Tuhan bukan demikian. Kebenaran dari firman Tuhan, semua ini sedang terus bergerak menuju kepada penggenapannya apa seperti ditulis firman Tuhan yang kita baca sekarang ini barusan tadi. Haleluya, dan saya akan menjelaskannya kepada kita semua dan juga yang ada di internet. Haleluya saudara. Ya. Faktanya begitu. Ya. Jadi bagi saya sudah sampaikan minggu lalu, dia bergerak dalam yang disebut sebagai digitalisasi. Dengarkan baik-baik. Jadi apabila anak-anak Tuhan merasakan kenyamanan dan sepertinya melandai dan menurun, perhatikan bahwa kalau kita merasa aman dan nyaman seperti itu, ingat saudara, kita tidak sedang berada di dalam perlawanan dengan kerajaan kegelapan ini, tetapi kita sedang berada di dalam pengaruhnya. Bagaimana bisa melawan orang kita di dalam pengaruhnya? Ada arus, kita sedang terikut dengan arus. Iya, kalau kita ikut arus capek nggak? Nggak dong. Haleluya saudara. Terus kemana arus mengalir begitu? Tapi yang melawan arus, ya, itu dia akan mengerti bahwa ini arus harus dilawan dan semakin deras. Haleluya saudaraku. Ya begitu. Nah, saudaraku, digitalisasi sekarang sedang terus bergerak. Dia akan masuk kepada semua lini. Ya. Sehingga saya sudah sampaikan minggu lalu, saudaraku, waktu yang singkat ini, ya, maka mari saudaraku, ya, saya sampaikan kalau tidak salah, kuasa tanda binatang itu ada pada jual dan beli. Maka ada 3 hal yang bisa kita perbuat: cadangan, produksi, dan juga barter. Ya buatlah dalam skala kecil, dalam rumah tangga kecil masing-masing. Haleluya saudara. Ya begitu, nanti bisa dilihat-lihat lagi Bapak yang. Nah saudara, ini semua meningkat. Kenapa meningkat? Karena, jadi jangan tertipu ya. Kalau yang kena delusi itu begini. Sudah baik nih. Tidak seperti
yang terjadi di dunia. Tipu muslihat daripada kerajaan kegelapan ini sedang terus berjalan di bumi ini. Ya. Agenda mereka sedang terus dilaksanakannya. Ya, saudara. Tipu muslihatnya, tipu dayanya sedang terus berjalan. Yang namanya digitalisasi. Nah, baik. Nanti di situ akan semakin menekan di mana saudaraku tidak bisa kebebasan, tidak bisa jual dan beli. Tapi sekarang masih longgar. Begini, kenapa saya berani berkata begitu? Karena sekitar sudah 3 tahun ini, ya apa yang saya korbankan terjadi ya, yang saya sampaikan. Jadi yang dulu orang berkata itu teori konspirasi, ternyata terjadi. Jadi sebaiknya memang ikuti saja kata firman Tuhan. Apabila tidak, nanti penyesalan di belakang itu lebih berat. Hari ini kemarin banyak orang sudah menyesal dan bertobat. Kemarin. Hari ini juga banyak orang yang sudah menyesal dan bertobat. Nah, bagi ada orang-orang yang tidak mau tahu, itu nanti penyesalan belakangan itu benar-benar nanti sangat-sangat terlambat. Jadi saya kutip lagi kata Pak Komjen Dama, tokoh nasional. Dia berkata, kalau di depan itu namanya pendaftaran, di belakang penyesalan. Jadi saya punya seruan, jangan tunda-tunda pertobatan. Jangan main-main saudaraku, begitu saudara ya. Dari dulu saya sudah ngomong begini sih, jadi saudara sudah kenal bagaimana kalau saya bawakan firman Tuhan. Lanjut. Saudara, kenapa hal ini terus terjadi? Dia meningkat karena kerajaan antikristus akan masuk pada 3,5 masa yang sudah dituliskan di dalam Alkitab ini. Inilah dia pemerintahan penuh daripada kerajaan antikristus tersebut. Inilah yang sedang terjadi dalam Daniel pasal 7 ayat 19 sampai 27 tadi yang kita baca. Dan akan genap, dan ayat-ayat yang kita baca tadi, dia itu akan genap sampai di mana? Begini. Kan dikatakan itu binatang yang keempat itu giginya dari besi. Dia meluluh lantakkan. Apa yang ditinggalkannya diinjaknya lagi dengan kakinya. Lalu kepadanya dikatakan diberikan kuasa untuk berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan orang kudus. Sampai kemudian Tuhan yang datang yang lanjut usianya, yang memberikan kemenangan, keadilan kepada orang-orang kudus. Bentar akan saya kupas ayat-ayat ini supaya kita mengerti. Lalu kepadanya yang masuk kepada diberikan 1 kali masa, 2 kali masa, dan 1,5 kali masa. Dicatat. Itu terus, dia terus eskalasinya terus meningkat sampai dia masuk kepada pemerintahannya yang penuh dalam 3,5 masa itu. Setelah itu barulah datang majelis pengadilan, ditetapkan hasilnya, kemudian dimusnahkanlah kerajaan kegelapan ini, binatang ini. Lalu kemudian pemerintahan diberikan kepada orang-orang kudus Tuhan di bumi ini, sampai kepada seluruh bumi, sampai selama-lamanya. Saudara lihat di mana endingnya kerajaan 1000 tahun. Jadi waktu binatang ini diceritakan, ditulis dalam kitab Daniel ini, itu Daniel melihatnya sampai kepada pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Saya akan kupas pelan-pelan sekarang ya. Nah, coba kita lihat sekarang ayat 21 dari Daniel pasal 7 tadi. Ayat 21. Ayat 21 berkata begini. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Saya ulangi sekali lagi kan, tanduk kecil kan, saudara tahu? Tanduk kecil yang ada matanya dan ada mulut yang menyombong. Ya, saudara sudah tahu kan maksudnya ini? Yang ada di mata-mata uang itu. Ya. Dia sudah bekerja selama ratusan tahun. Begitu bekerja. Mulut yang menyombong itu adalah media yang sudah dibelinya. Lalu dikatakan begini, tanduk yang kecil, segitiga kecil, berupa seperti tanduk. Haleluya saudara, ada matanya, tidak meleset. Haleluya saudara, tidak meleset.
Dan aku melihat tanduk itu berperang lawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Ayat ini sama dengan Wahyu 13 ayat 7. Wahyu 13 ayat 7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Ini dia. Haleluya saudara. Haleluya. Ini yang sedang terjadi sekarang. Yang ditulis sama Daniel ini sekarang sedang terjadi. Ya. Jadi siapakah orang-orang kudus yang dikalahkan ini? Ini adalah orang-orang yang terkena dengan penyesatan Tarmakeya dan kemudian tenggelam karena dosa apostasia, lalu tidak bisa mengenali zaman, lalu menjadi anak Tuhan Simpson, gereja Tuhan Simpson dan hamba Tuhan Simpson, dan terkena delusi seperti istri Lot. Ini dia. Dan satu-satunya yang perlu buat mereka adalah bertobat, tidak dilakukan. Tapi bila saudara mendengar firman Tuhan ini dan saudara berlari pada Tuhan Yesus dan bertobat sedemikian rupa, doa saya buatmu saudaraku, doa kami semua buat semua saudara. Tunjukkanlah buat pertobatan sedemikian rupa kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini saudaraku benar-benar di luar daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gereja gitu loh. Maksudnya gereja itu gimana sih Pak Pendeta? Gini gereja Pak, 1 begini, 2 begini, 3 begini. Kita sudah terbiasa gereja dibangun seperti itu. Maka tidak heran di dalam kitab Daniel, pergilah Daniel, kamu beristirahat. Ini semua akan dimeteraikan sampai akhir zaman, dan waktu akhir zaman ini dibuka, banyak gereja tidak siap. Daniel sudah istirahat, lalu kemudian firman Tuhan yang dimeteraikan ini sampai akhir zaman. Gereja masih tetap, gereja itu gini Pak, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 KKR, doa, baptis, menginjil terus. Ketika dibuka kita Daniel ini yang termeterai sampai akhir zaman, ada penyesatan, ada kerajaan kegelapan, dan semua ini yang terjadi. Gereja tidak siap, dilanda seperti tsunami menyerbu. Saudara, selamatkan dirimu saudaraku. Saya sendiri berpikir dalam diri saya, aku harus selamat, keluarga aku harus selamat. Saya loh yang berkhotbah kepada saudara ini begitu. Lalu saudara masih ada anak-anak Tuhan di luar sana yang berkata, ya sudah, tidak apa-apa. Ada haleluya saudaraku? Ya. Begini, janganlah kita memulai kesalahan orang-orang pada zaman Nabi Nuh. Begitulah Nabi Nuh ini, konsistensinya. Kan itu konsisten dia bangun kapal yang besar. Coba mereka duduk dulu mobil. Ini kan gak main-main gitu. Mana tahu betul yang dibilang. Ada haleluya saudara? Ada haleluya saudara? Kalau ada satu orang berbeda sendirian, 2 aja gendangnya. 1, dia gila dong. Haleluya saudaraku. Iya, kalau ada orang beda sendiri, 2 aja gendangnya itu, dia gila. Atau satunya lagi, dia benar. Kan itu sama Nuh. Haleluya saudara. Ini kok aneh. Dia bangun kapal besarnya di atas gunung. Haleluya saudaraku. Haleluya saudaraku. Nuh, lewat Nuh, mau pergi ke atas gunung. Shh, ada yang lewat katanya. Siapa? Semua ketawa.
Tapi boleh begitu, 1 tahun, 2 tahun boleh. Tapi kalau terus-terusan, konsisten tahu bahkan dan sampai besar begitu, lihatlah kayu-kayu yang besar itu gak main-main Batrano. Seharusnya lah mereka coba break dulu sebentar begitu. Haleluya saudaraku, coba dulu kita pikir dulu yang baik sama Nuh ini. Haleluya saudara. Mungkin kalau mereka begitu ada harapan selamat. Tapi sayangnya gak ada yang gitu. Mereka justru memilih untuk menerapkan pikiran yang negatif itu kepada Nuh. Ini kalau saudara kedinginan boleh dikecilkannya atau diarahkan ke sana ya. Ke bapak-bapak yang tahu hasilnya. Juga jangan kedinginan ada saudara kita. Oke, haleluya saudara. Nah, saya ini konsisten saudara. Sudah 3 tahun. Dan ada orang-orang seperti saya juga. Dan semakin lama saya semakin teguh. Semakin hari semakin teguh. Jangan pikir nanti kalau ada yang pikir di internetnya, lama-lama dia menyerahnya itu Pak Gede itu nggak tahannya dia itu begitu terus. Kan sudah terbukti normal. Saya beritahu, saya kasih pengumuman ya. Justru apa yang sudah kami beritakan sudah mulai terjadi. Dan ini akan terus terjadi. Dan saya bahkan semakin berjaga-jaga. Jangan sampai saya menuhkan pemberita kebenaran itu. Dan sampai kita yang beritakan apa yang benar, kita ditolak, kita gagal. Jangan sampai itu terjadi. Bilang kiri kanan, jangan sampai itu terjadi pada kita saudara. Ada haleluya saudara? Kita sudah sampai kepada titik di mana kita semua sudah terus berlari pada jalan yang sudah benar, ya, itu sudah, yang tidak itu arus tadi. Jadi ini saudara, ada pada ayat 21 ini ada dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-7, begitu. Dan disinilah orang-orang yang dikalahkan ini ada hanya satu saja sebenarnya ini. Ini orang-orang yang tidak bertobat. Pak, orang tidak bertobat di dunia bukan orang yang tidak bertobat yang ada di dalam gereja. Pendeta-pendeta yang buta, matanya melihat, tapi dia buta. Saya nggak tahu juga, saya juga nggak minta-minta itu. Saya lagi siapkan firman Tuhan loh untuk dibagikan di sini. Tiba-tiba tubuh saya lemah, mungkin sambil saya terduduk, saya tertidur sekejap. Saya sedang memakai pakaian lengkap seperti ini. Lalu saya melihat ada seorang hamba Tuhan besar lewat di depan saya, dan ada suara yang kedengaran, orang ini buta. Saya nggak tahan-tahan deh, saya suruh kali sini, bagaimana orang buta bisa menuntut orang buta? Dua-duanya masuk ke jurang, ke lubang. Yang penting tidak sebut nama. Haleluya saudara. Haleluya. Nah saudara, lanjut. Ini dia sedang terjadi. Apa yang terjadi? Begini dalam Wahyu pasal 7, Wahyu pasal 13. Dan ia diperkenankan untuk berperang. Katakan bersama saya, berperang. Berperang. Siapa yang mau berperang ini yang pertama? Bukan kita. Ini kerajaan kegelapan ini yang disebut sebagai kerajaan antikristus yang sedang bekerja secara rahasia. Rajanya belum bisa menyatakan diri. Tetapi dikatakan mereka ini berperang. Jadi ini, tapi peperangannya ini belum, ini yang tadi saya katakan nanti eskalasinya meningkat. Tapi yang keluar kemarin, tentaranya, pasukannya yang keluar untuk berperang ini bukan frontal, belum. Tapi ini sekarang sudah mulai begini. Tapi 2 tahun yang lalu yang keluar itu operasi senyap. Kan kita kenal kan? Ada yang gitu ya, mata-mata, tipu daya. Dan begitu. Gimana menjatuhkan sebuah negara? Tiba-tiba ada yang menyamar jadi apa segala macam masuk ke negara tersebut. Tiba-tiba di markas besarnya, di tiang-tiangnya sudah dipasang di dinamit. Tinggal dari jauh dipencet, bum bum, roboh. Dan itulah yang terjadi 2 tahun lalu. Mereka berperang, bukan tidak berperang. Mereka berperang melawan orang-orang kudus. Mereka mau menaklukkan orang kudus, mau mengalahkan orang kudus dengan cara tipu daya. Sudah terjadi. Dan begitu banyak orang-orang kudus yang kalah. Tapi saya berseru, ya, lari sama Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain.
Ya, gitu. Ya, lanjut. Lalu kemudian itu ayat 21 begitu bunyinya. Ayat 22 begini dalam Daniel pasal 7. Ayat 22 bilang begini. Sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Ini yang mana, Pak? Apakah yang kalah tadi dipulihkan? Enggak. Supaya jelas. Yang kalah tadi, yang gak mau bertobat tadi, benar-benar kalah. Tapi yang bertobat, ya, yang berbalik sama Yesus, berlari sama Tuhan Yesus sungguh-sungguh, ya, makanya saya berseru, hasilkan buah pertobatan sedemikian rupa karena dasarnya teguh. 2 Tesalonika 2 Timotius 2:19, dasarnya teguh dan meterainya ialah Tuhan yang mengenal siapa kepunyaannya, dan supaya setiap orang yang menyerukan nama Tuhan supaya meninggalkan kejahatan. Yang mengerti firman Tuhan dikatakan amin. Amin. Jadi tunjukkan kepada Tuhan Yesus Kristus pertobatan kita yang sungguh-sungguh sedemikian rupa sehingga saudara kita, saudara-saudara masing-masing boleh berurusan dengan Tuhan Yesus dan memperoleh keselamatan saudara. Kita diselamatkan masing-masing. Haleluya saudara. Ya. Saya sebagai hamba Tuhan hanya berseru-seru di sini. Begitu. Tapi bila tidak bertobat, maka orang-orang yang kalah tadi benar-benar porak-poranda. Saya kasih tahu sekarang. Sekarang belum apa-apa, tapi jangan tunggu tunda-tunda pertobatan saudara. Bila nanti masuk kepada eskalasi semakin meningkat, dan bila nanti masuk pada 1 kali masa, 2 kali masa, dan setengah kali masa antikristus itu, saudara, kalau sudah sampai hari itu tidak ada yang bisa lagi menolong. Saudara, nanti anak-anak Tuhan di situ mau bertobat sudah terlambat. Mungkin pun masih bisa, tetapi bayarannya seperti Simpson. Gitu. Makanya masih bisa dibilang hari ini jangan tunda pertobatan, berlari kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi Pak Pendeta, bukankah ayat 22 tadi dikatakan yang Maha Kudus tadi memberikan kemenangan? Perhatikan, karena ini sebuah peperangan. Haleluya saudara. Karena ini sebuah peperangan, ada yang kalah, ada yang menang. Nah, ayat 22 ini adalah orang-orang kudus yang ada dalam Wahyu 15 ayat kedua. Mari saya bacakan. Wahyu 15 ayat kedua. Nyanyian mereka yang menang. Ketika tanda binatang ini datang, ya, ketika kerajaan kegelapan ini, saudara, berperang melawan orang-orang kudus, ada yang dikalahkan, ya. Tapi kemudian kalau mendengar seruan hamba Tuhan sekarang ini, bertobatlah saudara, ya. Kalau perlu saudara berkata begini, saudara lihat sebuah gereja yang besar, kalau saudara berani berkata begini, delusi. Ataukah saudara berkata begini, ini yang benar, Pak Agus itu, Pak Gede itu salah dia. Kembali kepada kita masing-masing. Haleluya saudaraku. Satu hari saya begini, sudah saya sempat begini, saya jalan sama istri saya lihat sekeliling saya berkata begini, ilusi semua ini. Saya bilang begitu sama istri saya, walaupun hal yang umum saudara. Kenapa? Karena saya tahu yang sebenarnya sedang terjadi. Ada peperangan yang begitu dahsyat di zaman ini. Haleluya saudara. Jangan sampai kita teralih perhatian kita. Saya berkata sama istri saya, ini ilusi semua ini. Bahkan Alkitab kita sudah mencatat strong delusion ada di akhir zaman ini. Ya, apa yang ditulis dalam kitab Daniel ini sedang terjadi di akhir zaman ini. Ini dimeteraikan sampai akhir zaman. Waktu dibuka, gereja tidak siap. Gereja tahunya begini. Nomor 1 menginjil, nomor 2 berdoa, nomor 3 kebaktian, nomor 4 apa? 1, 2, 3, 4 bangun sinode, bangun gereja, aset gereja, semuanya itu semua. Sudah saya tinggalkan gereja yang demikian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Organisasi-organisasi yang demikian membuat banyak orang-orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Oh, saudara bersyukur kita bisa, Tuhan kasih kita melihat. Haleluya saudaraku. Puji Tuhan. Lanjut ya. Jadi ini ada dalam Wahyu pasal 15 ayat kedua. Dan aku melihat suatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi
di lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Haleluya. Nah, saya berseru untuk yang satu ini begini, saudara yang bertobat, yang tadi dikalahkan itu yang tidak bertobat, yang bertobat dan saudara yang memang sudah dalam jalan yang benar, saudara, maka berlarilah sedemikian rupa, masuklah dalam bilangan yang ini. Haleluya, saudara. Haleluya, saudara. Dikatakan orang-orang ini mengalahkan, berarti memang ada peperangan. Ayat yang barusan kita baca dikatakan, dan ia diperkenankan untuk berperang. Dan kemudian dia mengalahkan. Lalu kemudian ada orang-orang yang mengalahkan binatang ini, tanda-tandanya. Berarti ada peperangan yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin ada kemenangan tanpa peperangan? Ada haleluya. Nah, lalu saya mau kasih tahu nasihat nih sama anak-anak Tuhan yang ada di akhir zaman. Nah, saya sih dengar-dengar, kita kan di akhir zaman ini harus bertahan seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita dikejar-kejar, mari kita sembunyi, mari kita takut, mari kita bertahan sampai akhir, lalu kita mati semuanya. Lalu kemudian dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata ada orang-orang yang mengalahkan. Berarti kalau ada kekalahan, ada kemenangan, berarti ada peperangan. Kalau ada nanti di internet nih anak-anak di akhir zaman berkata begini, apa-apaan itu doa peperangan di akhir zaman? Hello. Kalau ada menang, ada kalah, berarti ada peperangan. Ada haleluya, saudaraku. Bagaimana kita tidak bisa mengerti hal tersebut? Lalu berkata, udah gak usah ikut doa-doa peperangan di akhir zaman. Hello. Haleluya, saudaraku. Saudara pernah nggak dengar ada juara tinju? Menang, tinju menang. Lalu kita nggak pernah dengar kapan dia bertinju. Coba dulu saudara pikir, pernah nggak lihat yang gitu? Menang di pinggir jalan, saudara yang bajunya nggak lengkap, menang. Kita nggak pernah lihat dia ini menang kenapa? Nggak pernah ada pertandingannya. Dia bersorak-sorak menang. Itu namanya orang setengah. Haleluya, saudara. Jadi tolong saudara anak Tuhan di akhir zaman mesti ngerti. Ada peperangan di akhir zaman. Alkitab yang mengatakannya. Kalau saudara ada di grup-grup akhir zaman, angkatlah senjata doa di grup-grup saudara. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ada haleluya. Pembahasan tentang informasi tentang akhir zaman tidak cukup untuk membawa kemenangan. Karena kemenangan terjadi, kekalahan terjadi karena ada peperangan. Lalu kemudian musuh berperang, lalu kita membahas akhir zaman dan tidak angkat senjata doa. Jangan nanti saudara sia-sia saudara perjuangan saudara. Haleluya, saudaraku. Oh, cukup Pak Pendeta kita ibadah saja. Bagus ibadah, bagus. Tapi jangan salah, ini Alkitab kita mencatat dengan jelas. Musuh kita itu mau berperang. Lalu kita bilang ini, jangan diusik-usik, dia berperang. Nanti saudara itu dibombardir nanti. Haleluya, saudaraku. Jadi saudara, sudah benarlah salah satu gambar kita di depan ini. Kita adalah semuanya tentara Tuhan di akhir zaman. Haleluya. Itu benar. Amin, saudara. Lanjut ya. Jadi yang inilah yang diberikan kemenangan oleh dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat 22 tadi ya. Baik, kita lanjut. Daniel 7 ayat 22. Sudah sampai di situ ya, sedikit lagi. Ayat 22. Sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, bukan yang kalah-kalah tadi. Yang menang, yang mengalahkan binatang. Ada haleluya, saudaraku. Ya. Terus kemudian dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Lihat, sudah tidak cukup sampai di situ, dia lanjut kepada memegang pemerintahan. Lanjut sekarang.
Nah, ini dia. Nah, ini akan terus meningkat, saudara, peperangan rohani. Ini yang sedang terjadi sekarang ini. Katakan bersama saya, ini yang terjadi sekarang ini. Bilang kiri kanan, ini sedang terjadi sekarang ini. Waspada, saudaraku. 1, 2, 3. Ya, oke. Ya, lanjut ya. Eskalasinya terus meningkat sampai ke puncaknya, yaitu pada ayat 23 dan 25. Di 23 saya bacakan. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi. Lihat, terus dia akan menelan seluruh bumi, segala lini dia akan datangi. Udah, terus begini, menginjak-injaknya dan meremukkannya. 24 kita loncat saja ini karena apa? Identitas saja. 25, ini kita sudah tahu, ini adalah kerajaan kegelapan. 25, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi begitu. Ini terus meningkat, terus orang-orang yang nggak bertobat tadi dan semua orang-orang yang sudah terkena dalam tanda binatang ini yang tidak bertobat, sayang ya, makanya masih ada waktu untuk bertobat. Gunakan sebaik-baiknya, ya, gunakan sebaik-baiknya. Jangan seperti istri Lot, jangan seperti Simpson, jangan ikuti hamba Tuhan yang buta. Orang buta menuntut orang buta, maka masuk ke dalam jurang sama-sama. Ya, ini akan terus meningkat terus, dan mereka akan diserahkan kepada orang-orang kudus yang tidak mau bertobat, akan diserahkan kepada kerajaan kegelapan ini, ya, yang terakhir ini, kerajaan keempat ini, binatang ini, terus masuklah kepada 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Di sini, saudara, pengangkatan sudah terjadi. Di sini Roh Kudus yang ada di bumi sudah diambil dan mengangkat gereja Tuhan, orang-orang kudusnya. Ya, perhatikan, maka jangan sampai kita ketinggalan. Bilang kiri kanan, jangan ada di antara kita yang sampai ketinggalan. Ya, sekarang waktunya berjuang sungguh-sungguh, berdoa selalu. Ada haleluya? Ya. Haleluya, saudaraku. Jadi ini nanti, saudara, ya, nanti akan begini nanti. Jangan nanti kejadian sama saudara, ya. Saya juga nggak mau kejadian sama saya. Nanti ketika sudah terjadi, saudara teringat kebaktian di sini. Jangan nanti, ya. Jangan. Saya kasih tahu sekarang yang ada di sini. Jangan nanti ingat kita pernah kebaktian di sini. Jangan. Saya nggak mau begitu. Saya mau ingatan saya semuanya sudah ada nanti di sama Tuhan di surga. Makanya jangan sampai berjuang sekarang. Haleluya. Sungguh-sungguh sekarang. Haleluya, saudara. Yang ada di internet, ya gitu. Jangan nanti ingatnya sudah terlambat. Oke, lanjut ya. Kemudian Antikristus berkuasa di bumi. Terus ayat 26 dan 27. Nah ini 26 dan 27. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya, terus untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Setelah 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Ini yang terjadi. 27, maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintah mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Nah, ayat ini ada dalam Wahyu 19 ayat 19 sampai 21. Yuk kita lihat. Wahyu 19 ayat 19 sampai 21. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya bacakan ya, saudara lihat Wahyu 19 ayat 19 sampai 21 begini. Dan aku melihat binatang itu. Nah ini dia.
di akhir daripada satu masa, dua masa, dan setengah masa, ya. Dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Nah, jadi penunggang kuda ini adalah Tuhan Yesus, tentaranya inilah orang-orang kudus tadi. Jadi memang ada tentara Tuhan di akhir zaman. Yang ngerti firman Tuhan ini katakan haleluya. Haleluya saudara. Yang ada di internet juga bersukacitalah, masuklah dalam barisan tentara Tuhan. Gini, gak perlu ikuti saya. Saya memang bentuk tentara Tuhan Indonesia, ada grup berdoa kami. Buat di grup saudara, gak usah cari-cari saya. Buatlah, sadarlah sesadar-sadarnya. Jangan jadikan grup saudara hanya bercakap-cakap tentang akhir zaman. Gitu. Kalau memang saudara gak sanggup buat di situ, bergabunglah dengan grup-grup doa yang ada di akhir zaman, yang satu frekuensi, gitu. Gak usah cari saya. Saya sudah cukup dengan tentara Tuhan yang ada di TTI. Haleluya saudaraku. Ya, kami TTI nggak cari-cari anggota, kami nggak cari-cari anggota, nggak cari-cari. Nah, tapi kalau misalnya saudara, jangan tidak angkat senjata, buat di mana-mana buat. Nah, paling bagus di rumah-rumah tangga kita semua. Jadikan keluarga kita kapal perang di akhir zaman. Aminnya apa sedikit? Haleluya saudara. Jadikan, ajari anak-anak kita angkat senjata doa. Kita sedang berlayar di akhir zaman, dan keluarga kita semua adalah kapal perang di akhir zaman. Haleluya. Oh haleluya. Gak ada yang berani dekat kalau sudah begitu saudara. Belum apa-apa, yang ibunya sudah nanti sebentar saya ceritakan sedikit ya. Haleluya saudaraku. Karena ada juga orang salah pengertian nanti. Apa sedikit-sedikit bahasa roh. Nanti sebentar kita akan lihat. Saudara, istrinya berdoa, suaminya berdoa, anaknya berdoa. Begitu baru cocok di akhir zaman. Kenapa mesti gitu Pak Pendeta? Iya, karena di akhir zaman ada peperangan rohani. Sangat genting, sangat berbahaya. Ada haleluya saudara? Lalu dikatakan begini, Wahyu 19 ayat 20, bagus sekali. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ini dia yang tadi juga sudah kita baca dalam kitab Daniel ya, dimusnahkan. Jadi binatang dan tanda binatangnya dan nabi palsunya pada waktu perang Harmagedon ini sudah dilemparkan ke dalam lautan api. Haleluya saudaraku. Ya, ayat 21, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dari mulut Tuhan Yesus Kristus. Haleluya saudara. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Haleluya. Lalu ayat pasal 20, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Iblis atau naga diikat dalam jurang maut selama 1000 tahun. Lalu judulnya pasal 20 apa? Kerajaan 1000 tahun. Inilah dia yang diceritakan Daniel tadi saudara. Kita masuk kepada kerajaan 1000 tahun yang menguasai seluruh bumi. Kerajaan 1000 tahun memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Ada haleluya saudara? Nah, saudara, demikianlah saya sudah berusaha untuk menjelaskan eskalasi apa yang akan terjadi di depan kita. Sekarang sedang terjadi dan akan terus terjadi. Dalam rentang waktu peristiwa-peristiwa inilah firman Tuhan dengan judul fenomena gunung es yang di zaman ini saya akan terangkan sekarang. Tidak lama. Jadi inilah peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi dan masih ada di depan mata kita. Haleluya. Kenapa saya terangkan sedemikian rupa? Supaya kita sebagai tentara, saudara, tentara Tuhan di akhir zaman, anak-anak Tuhan di Magaris Bijaksana, mengerti betapa seriusnya situasi yang kita hadapi. Kalau enggak nanti gini, enggak kok, ntar lagi juga. Jangan kena delusi. Istri Lot dibilang gini, jangan noleh ke belakang. Hari ini ingatlah istri
Haleluya saudara. Nah, betapa seriusnya situasi yang sedang kita hadapi. Saudara, ada fenomena gunung es. Gimana itu gunung es? Saudara sudah melihat bukan? Iklannya itu gunung es itu seperti apa? Di atas permukaan air ada puncak gunung. Itu pun sudah besar saudara, gunung es. Tapi sebenarnya di bawah permukaan air itu ada yang lebih besar, yang mungkin 100 kali lebih besar daripada puncak gunung es yang kelihatan itu. Nah, kenapa mesti saya jelaskan ini? Supaya kita jangan kaget, supaya anak Tuhan tahu betapa seriusnya situasi yang kita hadapi ini, dan kita tahu apa yang harus kita perbuat dan kita persiapkan. Sebab bila bertemu dengan gunung es itu, saudara, lihat kapal Titanic yang besar itu dia anggap sepele. Apa gunung-gunung es kecil, nggak tahu di bawahnya itu ada gunung es yang sangat besar, ada es yang sangat besar. Akhirnya kena kepada lambung kapal Titanic tersebut. Kapal yang sangat besar tersebut, yang mereka katakan begini, bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini, tenggelam dan menjadi sejarah. Ada haleluya saudaraku. Nah, jadi saudara, saya mau beritahu, di akhir zaman ini yang tadi saya sudah khotbahkan, yang sudah kita lihat, itu baru puncaknya. Ada yang tidak kelihatan, yang sekarang ini sedang bergerak, yang di depan nanti mungkin akan mulai kelihatan. Begitu. Saya akan misalkan apa Pak Pendeta? Banyak hal yang kemarin yang kita pikir hanya tidak bisa naik pesawat saja. Nanti saudara dikasih Tuhan, banyak yang tidak bisa lagi. Bahkan mungkin hampir semua tidak bisa. Itulah yang saya maksud sebagai ada gunung es yang besar di bawah itu. Haleluya saudara. Saya mau kasih contoh satu, dan saya tidak malu-malu untuk mengatakannya. Dulu saya malu, sekarang enggak. Dulu saya malu, sekarang enggak. Saya mau bilang sekarang. Kalau gereja Simpson, dia malu tuh, enggak mau dia ngomong yang saya bilang ini. Dan bahkan mungkin dia mentertawakan saya. Saya mau kasih tahu sekarang. Tahun lalu saya sudah berkata, tahun 2023 nanti akan banyak kelihatan UFO. Haleluya saudaraku. Perhatikan, itu baru puncak gunung es. Seberapa banyak mereka, di mana markas mereka, dan bagaimana mereka nanti beroperasi, itu adalah gunung es yang sebenarnya yang ada di bawah. Dengarkan baik-baik tentara Tuhan. Haleluya saudaraku. Itu baru salah satu. Kenapa saya bangga mengatakannya? Karena sudah dibukakan. Ada kitab di Daniel dikatakan yang itu terakhir akhir zaman. Waktu dibuka, saya bisa mengatakannya walaupun sedikit. Gereja Simpson mah ya sudah terpatri ya. 10 langkah gereja, 1, 2, 3. Ketika dibukakan kitab Daniel itu, dibuka materai di akhir zaman, mereka bahkan tidak mau mengkorbankannya. Haleluya saudaraku. Haleluya saudaraku. Ya. Saya ingat sekali 2022 saya mengatakannya, ini bulan Maret. Ini sudah mulai ramai saudara. Dan nanti akan semakin ramai. Dan akan melibatkan bangsa-bangsa. Perang yang kemarin itu masih Ukraina, ini nanti akan semakin besar. Inilah yang saya maksud, bahwa ada sebuah gunung es dalam peristiwa-peristiwa di akhir zaman ini, yang mana maksud Tuhan itu dituliskan supaya kita bersiap. Bukan begini, ya udah jalan aja pelan-pelan. Jedar saudara pun tidak tahu apa yang mau diperbuat. Ada haleluya saudara. Ada haleluya saudaraku. Yang mungkin kalau ada di sini antara saudara berkata, ini Pak Gede ini sudah tambah kesana kemari. Sekarang bayangkan di mimbar sekarang cerita UFO. Hello, saya kasih tahu sama saudara, buka internet saudara itu, berseliweran sekarang di mana. Haleluya saudaraku. Itu yang terjadi dua, dengarkan saya. Satu,
Ini memang yang disebut sebagai, saya sebut tadi alien sudah tahu ya. Neil Armstrong itu, Neil A. Armstrong kan yang pertama kali katanya dalam di bulan. Titik. Neil A. Sudah balik dari belakang bacanya alien. Nah sekarang gini, itu semua adalah salah satu bagian daripada kerajaan yang kita baca dalam Daniel. Hanya salah satu. Saudara mungkin pernah dengar tentang children trafficking, anak-anak diculik lalu kemudian diperjualbelikan. Ya, sampai di mana saudara tahu? Saya mau kasih tahu sekarang gunung es di bawahnya. Sampai di mana saudara tahu? Organ tubuh diperjualbelikan? Saudara tahu ya? Betul? Saya mau tanya jujur-jujur. Ada nggak yang tahu adrenochrome? Angkat tangan yang tahu adrenochrome. Nggak ada yang tahu adrenochrome. Nanti habis ini cari di internet ya. Adrenochrome itu adalah sebuah serum yang hanya ada pada darah anak-anak, tapi serum itu hanya bisa keluar atau dihasilkan kalau adrenalinnya meningkat. Dan adrenalin anak-anak itu bisa meningkat kalau anak-anak tersebut disiksa. Sudah belum pernah dengar tuh? Ini sudah pikir anak-anak diculik lalu cuma dibunuh, dijual beli organ tubuh, hanya itu. Saudara nggak tahu gunung es di bawahnya. Itu baru sebagian kecil aktivitas kerajaan kegelapan yang ada di Indonesia. Sudah mulai sekarang kelihatan. Saudara nggak tahu ada perkumpulan mereka yang mereka sudah taruh di kulkas mereka itu adrenochrome, dan itu menjadi minuman mereka, dan itu membuat mereka menjadi awet muda. Dan itu hanya bisa terjadi kalau anak-anak tersebut disiksa. Sudah bisa bayangkan anak-anak yang begitu lucu, yang begitu itu diculik lalu bukan langsung diambil organnya, disiksa untuk adrenalin yang keluar, lalu itulah disebut sebagai serum adrenochrome, lalu itu dipanen, lalu itu diperjualbelikan pada orang-orang yang berduit, dan mereka minum itu seperti vampir, manusia minum darah anak. Dan mereka punya perkumpulannya sepatutnya. Sudah kan nggak tahu. Saya juga baru tahu. Saya belajar. Saya pelajari karena saya mesti sampaikan firman Tuhan. Mungkin yang saya baru tahu hanya sedikit, tapi saya mau beritahu ada gunung es yang besar di bawah ini. Dalam peperangan kita. Ada haleluya? Saya mau kasih tahu sama kita, saudara-saudara. Saudara ingat gak kisah Daniel sama Sadrak Mesak Abednego? Memangnya Sadrak Mesak Abednego tahu nanti itu masuk ke dalam perapian itu, lalu ceritanya begitu? Kan mereka gak ada ide. Mereka hanya berani dan mereka sudah mempersiapkan diri. Daniel kan begitu khotbah yang saya hitunglah harganya dan bayarlah harganya. Sadrak Mesak Abednego berhitung harganya. Apa rupanya harganya ini? Nebukadnezar. Oh, harganya adalah perapian menyala-nyala. Mereka hitung harganya, mereka bayar harganya. Daniel juga begitu. Apa rupanya harganya Raja Darius? Oh, gua singa kelaparan. Dia hitung harganya dan dia langsung bayar. Segera dia sudah tahu hukumannya begitu, dia langsung pergi ke tingkap-tingkap langit, dia menyembah Tuhan seperti biasa. Haleluya. Nah, lalu kemudian waktu dia dilempar ke gua singa, kan dia nggak tahu ceritanya bagaimana. Kan bisa saja, mungkinkah bayangannya Daniel? Saya nggak tahu. Kita ini kan belajar dari kitab Daniel yang sudah ditulis. Ternyata di dalam tersebut singa-singa menjadi jinak. Banyak kemungkinan bisa terjadi. Bisa saja waktu Daniel tiba di sana, singa-singanya langsung hilang. Nah, misalkan begitu, bisa nggak? Bisa kan? Misalnya singa-singanya langsung mati, bisa nggak? Nah, tapi terjadinya begini, tiba-tiba kuasa Tuhan bekerja, singa-singanya jadi jinak. Tiba-tiba kuasa Tuhan bekerja, apinya jadi dingin. Ada haleluya? Kan begitu. Nah sekarang begini, kepada
kita semua di akhir zaman ini, bahwa ada gunung es daripada dalam peperangan rohani kita yang kita belum lihat. What will we do? Apakah kita akan biasa-biasa saja? Saudara, tidak, sekali-kali tidak. Kenapa saudara-saudaraku dikasih Tuhan? Untuk itulah saudaraku dikorbankan pada hari ini, supaya kita semuanya, saudaraku, mempersiapkan diri untuk menghadapi gunung es yang besar yang ada di akhir zaman ini, milik musuh kita. Lalu gimana Pak Pendeta? Apakah kita hadapi juga dengan gunung es yang ada pada kita? Sekali-kali tidak. Dengarkan saya, tentara Tuhan di akhir zaman. Pada kita bukan ada gunung es untuk melawan gunung es mereka. Pada kita ada kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas. Jangan pernah takut. Haleluya. Tapi harus ada yang kita berbuat. Haleluya saudara. Kita tidak bisa diam-diam saja, tak boleh. Ini akan meningkat. Makanya persiapkan diri tentara Tuhan. Haleluya saudara. Saudara, dimulai dari mana? Saya beritahu sekarang langsung, karena kita sudah mau selesai. Tapi saya beritahu sekarang, saudara, senjata kita ada dua. Yang pertama tidak lain adalah firman Tuhan itu sendiri. Ada haleluya saudara. Pegang Alkitab saudara itu, baca, renungkan. Kalau selama hidup saudara tidak pernah baca firman Tuhan, belum terlambat. Baca sekarang, masukkan dalam diri saudara, biar saudara menjadi satu dengan firman Tuhan. Malas-malas baca firman Tuhan, anak-anak Tuhan selama ini baca masih ada waktu. Sekarang ini saudara, bahkan firman Tuhan sudah mau digoyang. Sekarang ini kan ada agama kemah Abraham. Itu nanti akan mengeluarkan kitab suci saudara. Ya, Yahudi, Kristen, dan Muslim menjadi satu agama. Salah satu dedekotnya di situ adalah Rick Warren, pendeta Rick Warren, yang zaman dulu itu kitab saya juga mengkhotbahkan khotbah-khotbahnya, The Purpose Driven Life. Salah satu dedekot di sana, saudara-saudara. Ya, itu nanti mengeluarkan kitab suci. Sekarang saja sudah mulai kan. Makanya saudaraku, tadi kita naikkan sebuah pujian, firman-Nya yang kekal diberikan pada kita tidak pernah berubah. Ada haleluya saudara. Karena Tuhan kita tidak pernah berubah. Haleluya saudara. Itu nanti mau dirubah. Jadi Alkitab saudara ini sangat berharga. Nanti akan muncul terbitan-terbitan baru. Saya tak perlu sebut nama, bukan. Banyak terbitan. Seluruh dunia mencetak Alkitab. Tapi yang sudah pegang sekarang ini, pegang baik-baik. Haleluya saudaraku. Nah, saudara, nomor satu senjata kita firman Tuhan. Dengar baik-baik, tentara Tuhan. Tuhan Yesus adalah firman Allah. Setan datang uji Tuhan Yesus pakai. Jadi maksudnya adalah hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Setan bukan, dia tidak hidup dalam firman Tuhan, tapi dia bicara firman Tuhan. Bahkan dia menguji Yesus firman Allah. Ada tertulis Yesus. Jadi firman Tuhan maksud saya adalah hidupilah dalam kebenaran firman Tuhan. Itu senjata kita, bukan hanya untuk sebagai senjata melawan kuasa kegelapan. Itu tidak bisa berkuasa kalau kita tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga katakan haleluya. Haleluya saudara. Nomor dua, senjata kita adalah kuasa Roh Kudus. Katakan bersama saya, kuasa Roh Kudus. Ayatnya kan kita tahu, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada haleluya saudara? Ya, saudara. Jadi Roh Kudus turun atas kita terima kuasa. Lalu apa kita buat, saudara? Kita sudah punya dua senjata ini. Haleluya saudaraku ya. Apa kita buat? Perhatikan baik-baik saudaraku ya. Jadi kalau kita tahu ada gunung es, fenomena gunung es di depan ini, maka inilah waktunya untuk kita menggali atau kita
tenggelam ke dalam kuasa Roh Kudus dan kuasa firman Tuhan. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Saya kasih tahu caranya. Ingat waktu Pentakosta? Turun apa? Lidah-lidah serupa nyala. Turun kepada murid-murid. Semuanya penuh. Turun Roh Kudus. Lalu Alkitab berkata, mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa baru, bahasa roh, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Perhatikan, lidah dari supranatural terhubung dengan lidah natural. Nah, ini sangat sederhana, saking sederhananya meleset banyak anak-anak Tuhan yang nggak ngerti. Saya mau kasih tahu ini rahasianya. Jadi supaya jangan meleset, saudara percayalah, yang ada di internet kalau mau hadapi gunung es yang ada di depan ini, percayalah yang baru saya katakan ini, karena ini ditulis di Alkitab, tidak meleset. Itu lidah yang ada di atas kepala murid-murid, ya, haleluya saudaraku, terhubung dengan lidah natural, supranatural terhubung dengan natural. Lalu mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Perhatikan, saudaraku, supranatural terhubung dengan natural. Surga ini kan datang dari atas ya, terhubung dengan lidah kita yang ada di bumi. Kuasa Tuhan yang ada di surga terjadi di bumi. Ada haleluya. Dengarkan baik-baik ya. Kita ini memang didesain oleh Tuhan untuk menerima kelahiran baru. Sudah. Setelah kita lahir baru, kita menjadi anak-anak Tuhan dan kita menjadi anak orang-orang kudus, ya, tentara Tuhan di akhir zaman. Perhatikan, sebenarnya di dalam kita ini memang dimaksudkan Tuhan untuk tempat tinggalnya api Roh Kudus. Tangkap itu saudara, haleluya saudara. Sekarang perhatikan, api Roh Kudus itulah kuasa Tuhan. Nah, sama seperti senjata, sama seperti lampu ini, saudara, di manakah letaknya kunci lampu ini bisa menyala? Letaknya ada pada saklar di sana. Haleluya, saudaraku. Ya. Sama juga dengan senjata, letaknya ada di pelatuknya. Saudara, sebuah negara bisa saja mempunyai senjata yang sangat lengkap, tapi tidak ada tombol untuk memencetnya, maka senjata itu tidak pernah bisa bekerja. Haleluya. Dengarkan sekarang saya baik-baik. Kuasa Tuhan ini, kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas ini, Alkitab berkata kepada orang yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, dan Tuhan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ada haleluya saudara ya. Cara mengoperasikannya tidak ada lain saudara, lidah kita harus dijamah oleh kuasa Roh Kudus dan mulailah berkata-kata dan berdoa di dalam bahasa Roh Kudus. Haleluya saudara. Saya mau kasih tahu sekarang dengan semua anak-anak Tuhan yang ada di internet, ini seringkali anak-anak Tuhan kena tipu daya, lalu mengambil ayat yang berkata begini, hei, nggak boleh berkata-kata dalam bahasa roh. Istri saya sudah pesan-pesan sama saya, kalau kau berani tak usah kan begitu. Kalau kata-kata bahasa roh harus ada penerjemahannya. Kalau berkata-kata dalam bahasa roh harus ada penerjemahannya. Saya jelaskan sekarang ya, dan saya katakan sekarang yang semua ngomong gitu bertobat setelah dengarkan saya ini ya. Kalau saudara tidak bertobat, udah urusan saudara. Saya kasih tahu sekarang di ayatnya ya. Dengar baik-baik. Berkata-kata dalam bahasa roh kepada saudara di internet, kepada jemaat, kepada manusia. Berkata-kata dalam bahasa roh pada saudara untuk membangun saudara harus disertai dengan karunia menerjemahkan bahasa. Tidak boleh sembarangan. Haleluya. Berkata-kata kepada saudara
harus disertai karunia penerjemahan. Karena tujuannya membangun saudara. Kalau begini saudara berarti tiga saya, saudara semua. Haleluya saudaraku. Harus disertai karunia menerjemahkan. Karena untuk membangun saudara. Itu. Jadi nggak boleh main-main, nggak boleh sembarangan. Saya bersaksi, selama saya melayani mulai tahun 1996. Lalu kemudian saya menjadi seorang pendeta itu waktu saya menikah. Saya sudah seorang pendeta 2008, 2007 saya sudah pendeta. Sampai hari ini mungkin bisa dihitung jari saya berkata-kata dalam bahasa roh kepada saudara. Saya pun lupa, mungkin 1 kali atau 2 kali saja. Sudah berapa tahun saya melayani ya? Mungkin, itu pun mungkin. Saya pun sendiri lupa. Haleluya saudara. Saya bahkan mungkin, saya lebih suka menganggap bahwa saya nggak berani ngomong begini. Berkata-kata dalam, ya, karena baru kita pakai ya. Haleluya saudara. Kalau memang pun bagus sekali, Pak Febri sudah bisa kita turunkan dulu, nggak apa-apa. Iya bisa kita. Satu orang bantu Pak Daud. Ya silakan. Haleluya saudaraku. Nanti kita buat lebih paten dulu supaya lebih bagus minggu depan ya. Haleluya. Nah perhatikan sekarang. Ya jangan terganggu mereka, cepat aja Pak. Tap langsung. Ya. Oke. Ya. Daripada lagi seluruhnya khotbah nanti kita saudara terganggu pula. Nah, oke. Boleh dibawa ke belakang aja, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Nah, jadi gitu saudara. Perhatikan baik-baik ya. Nah, kenapa tadi mesti jatuh? Supaya perhatian saudara tertuju kepada apa poin yang saya beritahu sekarang. Yang ada di internet. Harus ada terjemahan ini kok bahasa roh aja ini. Tidak boleh yang begitu kan, tidak boleh, harus betul. Kalau berkata-kata kepada saudara nggak boleh. Begitu saudaraku. Haleluya saudaraku. Nah sekarang dengarkan. Tapi kalau berkata-kata kepada Allah, ini semua ada ayatnya. Tidak usah saya sebut sekarang ya. Nanti kalau mau tanya ada ayatnya semua dari kitab. Berbahasa roh berkata-kata kepada Tuhan dan membangun diri sendiri. Saudara pun berkata-kata kepada Tuhan dan membangun diri sendiri. Haleluya. Haleluya. Tidak perlu ada karunia penterjemahan bahasa roh. Karena orang-orang berkata-kata kepada Allah, berkata-kata dengan bahasa yang rahasia. Ya, Alkitab jelas mencatat. Dan kalau yang tadi nggak boleh sembarangan. Kalau yang ini, kalau bisa semaksimal mungkin saudara, sebanyak mungkin saudara berkata-kata dalam bahasa roh. Haleluya. Dari mana ayatnya Pak? Paulus. Aku berkata kepadamu, aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih banyak daripada kamu semuanya. Ini bukan pengumuman dari zaman dulu kepada gereja kita di akhir zaman bahwa ada orang dulu, salah satu rasul namanya Paulus. Dialah kita pasang lukisannya di sini. Inilah dia pengumuman orang yang berkata-kata dalam bahasa roh lebih banyak daripada kita semuanya. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah supaya kita semuanya berkata-kata dalam bahasa roh lebih banyak daripada orang lain. Haleluya. Haleluya. Nah, yang begini kerjakan. Saudara tahu kenapa gereja mula-mula itu sangat luar biasa? Bayangkan saudara, mereka baru dengar Roh Kudus pertama kali kan? Semua mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Ada haleluya saudara. Suatu waktu mereka berdoa, yang tempat mereka berdoa. Kenapa? Semuanya berkata-kata dalam bahasa roh. Ada haleluya saudara. Dan gereja mula-mula menjungkir balikkan dunia saudara. Saudara dikasih. Haleluya saudaraku. Nah, begitulah di akhir zaman ini saudaraku yang dikasih oleh nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan tunggu hari Minggu lalu berkata-kata dalam bahasa roh. Jangan tunggu kumpul di sini di rumah saudara, suami, istri, anak-anak. Berdoalah dalam bahasa doa Roh Kudus. Berkata-katalah dalam bahasa doa Roh Kudus dimanapun saudara berada. Sebab itulah senjata yang Tuhan mau aktifkan dalam hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya saudara.
Tahukah saudara, ini begini ceritanya nanti. Waktu saudara dan saya banyak berkata-kata dalam bahasa roh, mempersiapkan diri kita. Terus, saudara, ketika nanti gunung-gunung es itu mulai bermunculan satu persatu, banyak orang yang tidak siap, banyak orang di bawah kendalinya yang dikalahkannya. Tapi ketika saudara memang sudah ada, maka ada ayat berkata begini, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, tapi karena kita sudah berdoa berkata-kata dalam bahasa doa Roh Kudus. Ada haleluya saudaraku. Bukan di gereja, bukan, jangan salah. Kalau saudara belum di rumah, biarlah gereja bisa menolong saudara untuk saudara bisa berkata-kata dalam bahasa. Di rumah saudara, kalau perlu sebentar keluar dari sini, turun di lift. Kalau ada orang di internet bilang gini, "Hei, harus ada bukan yang penterjemahan bahasa roh." Diam aja kalau nggak ngerti. Saya mau berdoa dalam bahasa roh Kudus. Haleluya. Maksud saya ini, kalau udah ngerti jangan ngomong gitu lagi. Haleluya saudara. Ya. Yang jadi gini, jangan dibenturkan antara karunia berkata dalam bahasa roh dan berkata-kata dalam bahasa roh yang ini ada dua. Ini orang-orang yang tidak ngerti ini dibenturkan. Jadi orang-orang jadi takut berdoa dalam bahasa roh. Sayang, itu tipu muslihat setan di akhir zaman. Sekarang ini dengar, ini semua ada ayatnya di Alkitab. Ada haleluya saudaraku ya. Jadi saudaraku, lebih baik saudara, Pak boleh gak bahasa roh? Boleh, asal jangan saja di depan resepsionis nanti saudara. Jangan saudara ya. Ada haleluya saudara. Di pasar saudara, di ibu. Jangan saudara ya. Haleluya saudaraku ya. Di rumah saudara. Saya sudah di sepeda motor berbahasa roh, di mobil anak-anak berdoa dalam bahasa roh. Saya persiapkan khotbah saya ini, saudara, saya banyak berkata-kata dalam bahasa roh. Saya banyak berdoa dalam bahasa Roh Kudus. Haleluya saudara. Saudara, bukan hanya untuk persiapan ini. Sekarang sudah waktu yang sangat genting. Saya sudah khotbahkan sekarang, ini sekarang sedang terjadi. Puncaknya nanti 3,5 masa, tapi Tuhan datang dulu. Sebelum itu nanti ada peperangan, pertempuran. Akan kelihatan nanti gunung-gunung es yang selama ini tidak kelihatan. Waktu itu nanti terjadi sama kita, kalau kita memang sudah siap, maka manifestasi kuasa Roh Kudus akan hadir. Nanti kita nggak tahu gimana caranya. Haleluya saudara. Haleluya saudara. Yang penting siapkan hidup kita dipenuhkan dengan kuasa Tuhan, dengan firman Tuhan dan dengan kuasa Roh Kudus. Katakan haleluya. Bila nanti itu tiba, kita tidak tahu apakah itu. Ya, sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka tidak akan menyangka bahwa ternyata di dalamnya dingin. Mungkin kita pun tidak pernah tahu ceritanya kan, entah dingin, entah sepoi-sepoi, kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu begitulah kisahnya. Entah bagaimana nanti saudara, tetapi yang penting sudah ada pada diri saudara semuanya. Itu yang paling penting. Haleluya saudaraku. Itu panggilan kita di akhir zaman sekarang ini. Angkat senjata doa saudara. Haleluya saudaraku. Saudara, ini memang kita sudah tidak bisa seperti dulu lagi terang-terangan. Ingatlah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ya, gimana Panglima Besar Jenderal Sudirman? Dia pergi ke hutan apa dia ada di kota-kota waktu berperang? Ya, ada di hutan. Memang sekarang keadaan kita tidak leluasa. Betul enggak? Betul. Kita tidak leluasa sekarang. Hei, kalau yang gereja Simpson mah KKR di mana-mana, sewa gedung besar, stadion pun bisa. Gereja Simpson yang dilanda oleh tanda binatang dan tidak pernah mau bertobat. Tuhan sudah perlihatkan kepada saya. Orang buta, saudara. Saya kadang-kadang saya masih agak segan bilang, tapi ini sudah berjalan. Saya sudah bilang sekarang. Kalau pendeta saudara nggak mau bertobat, tanyakan padanya, apa itu dosa apostasia? Nggak mau, kasih tahu, saudara lari sama Tuhan Yesus. Nanti kalau ada orang bilang gini, maksud ini lari kepada Pak Pendeta Gede, tidak usah cari saya, cari Tuhan Yesus. Dengarkan khotbah saya cukup. Berdoa saudara di rumah saudara, haleluya saudara. Penuhlah dengan Roh Kudus, haleluya saudaraku.
Sudah saudaraku. Jadi saudaraku, kalau ini kita kerjakan saudara, ya, maka kalau ini kita kerjakan, dan memang menurut saya saya sudah timbang-timbang banyak-banyaknya. Hanya ini yang perlu kita kerjakan. Ya, menjadi satu roh dengan Dia. Ya, ikatkan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini akan menolong kita dalam dua hal. Yang pertama, menolong kita waktu Tuhan datang kita berdoa, ya, supaya kita semuanya layak untuk menyambut hari kedatangannya. Haleluya. Yang kedua, ketika nanti peperangan pertempuran semakin dahsyat yang akan terjadi, gunung-gunung es tersebut mulai menunjukkan jati dirinya. Saudara, kita semuanya sudah siap. Saudara, dengarkan, saya mau kasih tahu sedikit lagi. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya. Saudara, tahukah saudara, Tuhan kita adalah kreator atau pencipta? Haleluya saudara. Tahukah saudara, musuh kita hanyalah duplikator, peniru. Haleluya saudara. Saudara, maka yang perlu kita masuk tenggelam kepada baptisan dalam kuasa Roh Kudus ini, berdoa dalam kuasa Roh Kudus ini, semakin banyak semakin dalam. Tahu satu untuk pendeta saudara saya di rumah saudara kerjakan masing-masing. Karena nanti masing-masing kita akan hadapi pertempuran rohani ini masing-masing. Nanti kalau ada yang bilang ini, oh iya, telepon Pak, pendeta cepat. Dan saudara harus siap. Saya juga harus siap, semua saudara harus siap. Ada haleluya. Harus siap. Maka saya berkhotbah, jadikan rumah saudara kapal perang, keluarga saudara kapal perang. Haleluya saudaraku. Saudara, nanti saudara tahukah itu mereka itu duplikator. Ada sebuah kisah dalam kisah perjanjian baru. Filipus sedang membaptis di orang Ethiopia, sida-sida Ethiopia di padang gurun di Samaria. Dia sedang baptis, tiba-tiba Roh Kudus mengikat pinggang Filipus ini. Dan dia dibawa lari oleh Roh Kudus, tiba-tiba dia sudah ada di Asdod. Itu zaman perjanjian baru. Tapi sangat sedikit kedengaran yang seperti ini. Tidak usah tanya saya kenapa, saya juga tidak tahu. Mungkin pernah ada mujizat-mujizat yang begini, hanya kita tidak pernah tahu. Mungkin ada di daerah-daerah saya. Ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana aktivitas kuasa kegelapan, mereka pun bahkan sudah sebut namanya teleportasi. Teleportasi. Jadi ada sebuah portal. Lalu ada orang yang sudah belajar teleportasi, dia dia muncul di kota lain. Dengarkan saya baik-baik, yang begitu itu mula-mulanya mujizat dikerjakan hanya oleh Tuhan kita yang Maha Kuasa, yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang Maha Kuasa. Setan hanya bisa menirunya karena memang mereka adalah malaikat-malaikat yang jatuh yang pernah ada di sorga. Ada haleluya. Ada haleluya. Jadi begini maksud saya, mujizat-mujizat yang purba yang ada di dalam Alkitab kita ini, kalau kita mempersiapkan diri dalam doa, suatu hari nanti ketika peperangan yang sengit itu terjadi, hal-hal begini akan dialami oleh anak-anak Tuhan. Ya, malaikat-malaikat yang menolong, ya, ataupun misalnya kejadian-kejadian yang sebenarnya bisa mencelakakan, tetapi anak Tuhan diluputkan, itu maksud saya. Ada haleluya saudara. Tapi kalau kita tidak pernah berdoa dalam bahasa Roh Kudus, kita tidak pernah mengaktifkan kuasa Roh Kudus itu bekerja dan memenuhi hidup kita, apa yang ada pada kita, anak Tuhan duniawi, anak Tuhan tidak tahu menilai zaman, tidak tahu berjaga-jaga. Gadis-gadis yang bodoh, jangan jadi seperti itu. Ada haleluya saudaraku. Jadi inilah dia satu-satunya senjata yang Tuhan beri pada kita, yaitu satu, firman Tuhan, yang nomor dua, kuasa Roh Kudus yang diaktifkan lewat mulut kita ketika kita berkata-kata dalam doa, ucapkan firman Tuhan ada tertulis, dan juga berkata-kata dalam bahasa doa Roh Kudus. Ada haleluya saudara. Ada haleluya saudaraku. Buatlah ini saudara. Inilah cara untuk menghadapi fenomena gunung es yang ada di akhir zaman ini.
Sebab musuh punya gunung es yang besar di bawah permukaan. Kita punya kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas. Ada haleluya. Ada haleluya. 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 Dikatakan Alkitab, berdoalah setiap waktu di dalam Roh. Amin, saudara. Ya, berdoa setiap waktu dalam Roh. Jadi saudaraku, inilah yang mesti kita kerjakan. Ya. Kalau saudara dan saya mengerjakannya ini di bulan Maret ini, ya. Selama 1 bulan ini, saudara siapkan diri saudara. Karena begini saudaraku, saya benar-benar kalau menurut saya ya, ini benar-benar waktu-waktu yang sangat berbahaya. Gitu saudara ya. Kalau saudara tanya gereja Simpson, mereka punya khotbah begini judulnya ya, membangun kerajaan sorga di bumi, gitu judulnya. Berkat Tuhan di akhir zaman, gitu. Tapi kalau di sini, siapkan dirimu saudara. Haleluya saudaraku. Penuhlah dengan Roh Kudus, pegang firman Tuhan, jadi satu roh dengan Tuhan. Aktifkan mode peperangan rohani yang ada dalam hidup saudara. Haleluya. Jadilah tentara Gideon. Gimana tentara Gideon? Saringan terakhir kan gini, minum semuanya. Terus yang minum disuruh pulang. Yang minum boleh pulang. Bung. Sorak-sore di perkemahan. Bung. Kirain mau perang. Ternyata sorak-sore karena disuruh pulang. Ya. Tinggal 300. Yang 300 itu minum apa enggak? Minum. Jadi kita tentara Tuhan ini saudara, bukan berarti kita jadi aneh di akhir zaman, enggak. Kita tetap urus keluarga. Kita minum juga, iya, kita makan, urus-urusan kita. Tapi kita tahu sesuatu sudah terjadi, peperangan di akhir zaman sudah terjadi. Kita siap-siap, bersiap diri semuanya, angkat senjata doa. Berdoa dalam bahasa doa Roh Kudus. Ya, sudah selesai khotbah saya saudaraku. Mari kita pakai berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus.